Ibu, meskipun kita baru 10 orang bersama dengan Kak Sam, tapi saya percaya yang lain akan berdatangan juga nanti seiring dengan berjalannya waktu. Hari ini terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semua. Senang sekali kita bisa bersama-sama lagi untuk mendapatkan satu pemahaman, satu pengertian, ataupun hal-hal yang terkait dengan NLP. Mengapa? Karena tema kita adalah understanding NLP from Christian perspective. Jadi bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen atau orang-orang percaya bisa mengerti lebih clear, lebih jelas, lebih lengkap tentang NLP. Hari ini kita akan dibantu, difasilitasi oleh Kak Sam yang sebentar akan berbagi dengan kita. Karena itu Bapak Ibu sementara ada penjelasan-penjelasan, jika ada pertanyaan Bapak Ibu boleh langsung chat. Atau pada waktu sesi bertanya kita bisa interaktif langsung menyalakan videonya dan mic-nya. Sementara kita mendengarkan penjelasan, nanti minta mic-nya semua kita off-kan dan kita akan bersama-sama mendengarkan. Baik, mari kita akan mulai dan saya persilahkan Kak Sam. Baik, selamat malam teman-teman. Dan Budi, terima kasih. Kita malam ini membahas sedikit dari sisi NLP-nya dan saya kaitkan nanti dengan Alkitab. Apa kata Alkitab tentang apa yang kita akan bahas ini, lalu kemudian nanti kita tanya jawab. Nah teman-teman, salah satu dari yang disorot sebagai bagian kalau saya sebut ABC-nya NLP, ya. Kalau ibarat matematik itu kan ABC-nya adalah tambah, kurang, kali, bagi gitu ya. Baru nanti kesananya integral lah, diferensial lah, atau apa gitu ya. Nah kalau Anda tambah kurangnya aja nggak ngerti, jangan bahas tentang logaritma, jangan bahas tentang diferensial, jangan bahas tentang yang lain-lain. Kenapa? Lah tambah, kurang, kali, bagi aja kok nggak ngerti gitu ya. Jadi ini adalah fondasi banget. Nah, NLP dalam konteks keseluruhan bangunan struktur keilmuannya, basisnya adalah tentang bagaimana manusia berkomunikasi. Ya, manusia berkomunikasi sehingga apa saja yang terlibat dan apa saja yang terjadi di dalam diri kita dan juga diri orang yang kita berkomunikasi. Nah, pertama dikatakan adalah visual, dan yang kedua auditory, dan yang ketiga itu panca indera selebihnya, ya dijadikan satu. Nah, yang panca indera selebihnya itu bisa dibagi-bagi lagi, tetapi digabung dinamakan perasaan. Visual, auditory, dan perasaan, feeling. Ya, feeling di lidah, feeling di penciuman, feeling di sentuhan, ya, sehingga panca indera. Nah, artinya apa? Artinya apapun yang sedang kita serap dari luar, entah itu suara, entah itu bentuk, entah itu rasa, dalam tekstur, rasa dalam pengecapan, rasa dalam penciuman, itulah kode yang diterima oleh otak kita. Nah, ketika sudah tiba di otak kita, proses berlanjut. Nah, ketika proses itu sedang berlanjut, nah, proses ini kemudian melalui filter. Filternya adalah referensi-referensi yang membuat kita memahami sesuatu lewat filter itu. Ya, ibarat mah kalau saya pakai kacamata, kacamatanya warna merah. Ya, maka semua benda di dunia jadi warna merah karena ada filternya. Kalau kacamata saya hijau, maka seluruh dunia jadi hijau karena ada filternya.
Nah, begitu juga apa yang masuk ke dalam pikiran benak kita, tanpa kita sadari di dalam benak kita itu ada filter. Dan filter itu dipengaruhi oleh referensi-referensi. Referensi ini bisa datang dari pertama tentu kalau kita orang Kristen, itu datang dari firman Tuhan. Itu referensi yang kita anggap paling mutlak. Tapi sayangnya, meskipun kita Kristen kan belum tentu itu jadi nomor satu. Kadang-kadang yang nomor satu adalah apa kata orang tua kita, atau apa kata pendeta kita, atau apa kata dunia kita, atau apa kata drama Korea, kan gitu ya. Kalau dulu dramanya Latin, ya, telenovelanya Latin. Nah, apa katanya itu bisa jadi referensi. Walaupun kita mestinya si orang Kristen apa kata firman Tuhan itu jadi referensi utama, ya. Atau apa pengalaman kita yang pernah kita alami seringkali juga jadi referensi, gitu, ya. Atau apa yang kita baca, apa yang kita dengar di TV, apa yang kita lihat di TV, dan apa yang kita dengar kata tetangga. Jadi ini semua referensi-referensi ini tanpa kita sadari bisa menjadi filter-filter sehingga semua informasi yang kita tampung setelah lewat referensi ini lalu terciptalah frame imajinasi kita. Nah, frame imajinasi ini yang kemudian kita pahami secara sederhana, inilah yang kita sebut understanding, atau apa yang kita mengerti, atau apa yang kita yakini, atau apa yang kita anggap ini kebenaran, atau yang kita sebut juga belief system. Ya, ini yang kemudian juga disebut mindset. Nah, teman-teman, jadi ketika kita mengetahui dulu, inilah strukturnya. Contohnya nih teman-teman, kalau kita dalam offline ya, atau kita memang serius dalam membahas tentang NLP, misalnya saya ajak Anda merem, ya, semuanya merem, lalu saya membiarkan Anda 1-2 menit masing-masing, Anda ada di ruangan Anda masing-masing, lalu saya cuma suruh Anda merem, udah itu, lalu nanti sesudah merem saya tanya setelah 2 menit, apa yang muncul di kepala Anda, benak Anda? Ada yang berkata, saya mendengar suara AC. Mungkin ada yang Anda berkata, gue tadi mikir, Kasam lagi suruh ngapain nih maksudnya. Ya. Nah, apa yang muncul di kepala kita itulah yang saya sebut frame yang kita sebut film atau movie. Ya. Nah, movie ini datang dari mana? Datang dari pikiran kita sendiri yang terproyeksi lalu kemudian dipengaruhi oleh filter. Ya, contoh yang lain. Kalau saya menyebut apple, apa yang Anda masing-masing bayangkan? Ya, mungkin Reza berpikir tentang buah apel. Mungkin kalau Albert handphone Apple. Mungkin ya, jadi ada yang handphone Apple atau MacBook Apple, yang satu apel. Apelnya juga ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Nah, masing-masing muncul di kepala kita ketika menyebut satu nama, itu ada referensi. Nah, sekarang semuanya siap-siap ya. Kalau saya tanya tangerine, tangerine, ada yang kebayang apa di kepala Anda? Tangerine. Boleh buka mic-nya kalau ada yang bisa menjelaskan saya muncul apa? Tangerine. Jeruk. Oh, oke, siapa tuh? Christine ya? Ya. Ya, Bu Christine ya. Yang lain nggak muncul apa-apa yang lain? Ya, tangerine itu yang kalau kalian dulu di zaman saya SMA itu ada minuman jeruk namanya tang. Nah, tang itu dari kata tangerine ya. Jeruk oranges itu istilahnya tangerine. Nah, buat Anda yang nggak muncul gambar apa-apa, kenapa? Karena nggak ada referensi.
nggak pernah tahu itu apa, nggak muncul apa-apa. Ya, kenapa Christine tahu? Karena dia pernah dengar. Nah, apa yang dia pernah dengar sebagai referensi. Nah, itulah anatomi bagaimana otak kita bekerja secara sederhana. Ya, nah lalu kita perlu tahu yang namanya setelah informasi masuk, itu si filter ini dia kayak equalizer loh. Dia bisa memperbesar gambar, bisa membuat gambar itu berwarna, bisa membuat warna itu terang, bisa menggelapkan warna, bisa memperbesar volume, bisa memperkecil volume, ya, bisa membuat sesuatu lebih seram, lebih menakutkan, bisa membuat itu lebih lebih halus teksturnya, bisa membuat lebih kasar, ya. Nah, itu filter itu kita pikir itu tidak bisa kita kelola. Padahal filter itu kemudian diketahui oleh para psikolog ini itu bisa dikelola, bisa diatur, ya. Sekarang coba Anda, ini silakan ya mic-nya nanti Anda buka. Coba Anda sekarang membayangkan sebuah suasana bahagia yang Anda pernah alami, entah dengan orang tua, entah dengan anak, entah dengan pasangan, atau entah dengan siapa. Suasana itu bahagia sekali. Peristiwa itu bahagia sekali. Coba sekarang Anda bayangkan suasana itu yang Anda pernah alami. Ya, semua boleh pejamkan mata, boleh nggak pejamkan mata, boleh, tapi Anda bayangkan. Ingat memori itu, peristiwa yang benar-benar terjadi, bukan fantasi. Pengalaman yang paling bahagia, paling berkesan, paling paling apa ya, paling menyenangkan gitu. Sudah ya? Nah, sekarang pengalaman itu Anda rasakan. Snapshot rasa menyenangkannya itu Anda rasakan. Anda rasakan sampai seluruh tubuh Anda bisa merasakannya. Ya, oke. Nah, sekarang perasaan yang menyenangkan itu Anda perbesar. Perbesar teksturnya, perkasar teksturnya, perbesar getarannya, semakin menikmati, semakin bahagia, semakin indah. Mungkin karena Anda baru melakukan ini, Anda baru bisa geser sedikit aja. Oke? Oke, sekarang siapa yang bisa ngalami sedikit aja perubahan dari yang bahagianya nomor 2 digeser ke jadi nomor 4? Siapa? Mau bisa cerita ke saya? Siapa yang bisa ngalami? Ingat, ini bukan mistis, bukan tahyul, ini sangat psikis dan fisik. Ya, apa yang kita pikirkan itu bisa kita kelola, kita bisa rasakan. Ada yang di sini tadi ngalami sesuatu? Silakan. Buka mic-nya lalu ceritakan sedikit kepada kita. Oke, saya share ya. Hmm, Saya membayangkan kebahagiaan saya itu ketika lagi makan malam bersama-sama dengan keluarga, oke, good. dengan suami dan anak-anak saya. Itu Mhm, merupakan momen yang paling bahagia. Saya hmm, bisa merasakan eh, em, apa namanya, suasana ya. the genuine of laugh, Mhm, apa, kebahagiaan yang natural di dalam apa, conversation, terus kayak gitu, bahagianya itu tidak pura-pura. Jadi ada kedekatan dan intimasi pada saat kita connected. mhm, Um, Perasaan itu membuat kita merasakan security as a family, mhm, peace, mhm. and strong. Oke. Lalu ketika kamu memperbesar, kamu bisa merasakan? Um,
ya itu tadi yang 3 itu kayaknya itu perbesarannya. Oke. Awalnya itu hanya kebersamaan, terus Hmm. develop Oke. ke rasa genuine, genuine apa Oke. sih itu keaslian ya dalam Ya. ya genuine in the emotion Ya. ya. Ya, jadi terima kasih Christine. Jadi ketika dia menikmati kebahagiaan itu, kemudian ketika dia zoom, kalau di kamera tuh di zoom gitu ya, sehingga teksturnya kelihatan, detailnya kelihatan. Kalau volume suara tuh bisa bassnya dibikin kerasa, treble-nya dibikin kerasa gitu ya. Mungkin Pak Herwin bisa paham yang saya maksud gitu ya. Kalau kain itu kita bisa ngerasain kelembutannya, kalau makanan kita bisa rasain teksturnya, gurihnya gitu ya. Nah, sehingga lalu diberi nama oleh Christine tadi dengan baik sekali sampai dia bisa ngerasakan dan dia menyebutkan jenis emosinya itu ya. Nanti kapan-kapan kita belajar bedanya emosi dengan perasaan ya. Nah, oke. Jadi teman-teman, ini adalah sesuatu yang seringkali kita tanpa sadar kita nggak kontrol. Padahal itu sebenarnya ada dalam kendali kita. Ya, contohnya, orang yang seringkali menyebut, gua tuh sakit hati, gua tuh sakit hati, gua makin lama makin sakit hati. Ya, kalau sakit hati aja bisa makin lama makin sakit, makin sakit, makin sakit, makin perih. Sebenarnya bahagia juga masih makin bisa bahagia, makin bahagia, makin bahagia, makin bahagia. Nah, kalau yang negatif bisa terjadi, kenapa yang positif nggak terjadi? Ya. Nah, yang sering kita perhatikan cuma kalau yang negatif. Yang bahagia jarang kita kembangkan. Ya, eh, cara memperbesarnya seringkali tanpa kita sadari karena kita ulang-ulang. Karena kita ulang-ulang, jadi kita makin besar. Kedua, semakin kita menghayatinya. Nah, jadi ternyata para psikolog ini menemukan bahwa kalau orang sakit hati, itu ada dua hal. Secara kognitif dia memang nggak bisa mengampuni dan mengambil keputusan untuk sakit hati. Kedua, di dalam seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki, itu yang kita sebut emosi. Emosi adalah perasaan yang sudah diberi makna. Ya, nah itu dia rasa sakit. Nah, ketika rasa sakit ini dia makin perbesar, nah itu rasa sakit itu akan makin terekam jadi memori ke dalam tubuh. Nah, kalau Christine tadi dia merekam rasa bahagia dia dengan keluarga, direkam juga di dalam tubuh. Dan kalau dia mau memperbesar dan dia menikmatinya, dia tinggal membuka rekamannya seperti kalau kaset tinggal di play, diulang lagi. Tinggal play, diulang lagi. Anda bilang bisa nggak? Oh sebenarnya sehari-hari kita sering terjadi. Ya sering terjadi. Misal dulu kita lagi pacaran sama pasangan kita lagi jalan gitu ya, kita terus denger musik di mobil kita, lalu kita teringat suasana Natalnya, suasana kembang apinya, lalu misalnya pasangan kita ini sudah nggak ada, meninggal atau apa, ketika kita ngeliat kembang api, kita ngeliat pohon Natal, kita teringat memorinya, ya. Nah, si kembang api dan pohon Natal itu menjadi anchor, menjadi alat pengingat untuk kita mengerti dan mengingat perasaan itu kembali. Ya, nah kemudian ketika kita menghayatinya itu kita bisa memperbesar, memperkuat. Sebaliknya bisa juga dikecilkan dan kecilkan sampai kita tinggal buang begitu aja, ya. Nah, itu yang kemudian dari psikolog dan NLP menjelaskan bahwa sebenarnya manusia mampu untuk mengendalikan hal-hal ini, ya. Dan kemudian ketika kami ajarkan, kita ajarkan caranya. Nah, sampai di situ, sekarang saya menjelaskan dari sisi Alkitab. Alkitab bilang, hendaklah kita saling mengampuni. Hendaklah kita jangan menyimpan kesalahan orang lain.
Itu kognitif, itu keputusan. Tapi kita punya kesulitan. Kesulitan apa? Tubuh kita sudah merekam rasa sakitnya. Ya. Nah, Paulus berkata, apa yang kuingini dengan apa yang ada ini bertentangan katanya. Ya, kenapa? Karena seringkali tanpa kita sadari, kenapa orang lain gue nggak bisa ngampuni, gue nggak bisa ngampuni. Sebenarnya kalau kita tanya dia mau nggak, sebenarnya juga dia mau. Tapi tanpa sadar dia dikekang, dikuasai oleh sesuatu yang sudah direkam di dalam tubuhnya. Nah, apa yang direkam tubuhnya ini bukan penguasaan roh jahat. Dulu pada zaman sebelum tahun 2000 saya pikir itu perlu pelepasan. Ada roh marah, ada roh malas, ada roh ini, roh itu. Ya kemudian saya konsultasi juga dengan para psikolog, Pak Julianto, psikolog Kristen dan sebagainya. Orang Injili ini agak berbeda. Kalau orang karismatik kadang-kadang suka percaya hal-hal yang tertentu. Dulu saya ada di kelompok karismatik yang percaya ya. Nah, kemudian saya sadari bahwa yang mengikat mereka itu bukan roh, tapi rekaman emosinya sendiri. Ya, lalu bisa nggak dibuang? Bisa. Ada caranya, gitu. Ya, ada patternnya, ada caranya. Tapi pada prinsipnya adalah dia mau. Nah, untuk mau dan untuk sadar ini perlu pencerahan firman Tuhan, kebenaran sebagai referensi. Ya, lalu kemudian kita tolong dia untuk dia melepaskan dan membuang memori yang direkam di tubuhnya. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat di Alkitab, banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana Tuhan itu ingin supaya bangsa Israel atau umat Tuhan merekam peristiwa-peristiwa itu ke dalam anchor-anchor. Misalnya adanya tugu peringatan, ya. Mereka ketika mengalami sesuatu karena mereka mendirikan sebuah tugu. Itu adalah sebuah anchor, ya. Misalnya juga peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya kayak sunat, itulah sejenis anchor, sehingga mereka ingat kita buang air sehari berapa kali ya, gitu. Jadi si manusia itu ingat bahwa ada satu peristiwa di pengorbanan di mana darah dialirkan, sehingga ingat gitu, ingat bahwa ada janji di dalamnya, ya. Saya juga berpikir kenapa ya kok sunat, kok nggak di kuping aja, kok nggak di yang lain gitu. Lucu juga gitu ya, kenapa mesti di bagian itu gitu ya. Lalu saya ingat bahwa Tuhan berkata keturunanmu akan menginjak kepala ular ya. Jadi lewat alat kelamin yang disunat kan ada unsur keturunan nih ya. Jadi ini merupakan anchor untuk sebuah janji Tuhan terhadap penggenapannya nanti ya. Entah benar entah enggak, tapi saya merasa ada anchor. Nah kalau kita lihat ya, orang Katolik kan melakukan tanda salib gini, itu adalah anchor. Kalau teman-teman kita Muslim kan melakukan wudhu, ya. Orang karismatik juga ada gerakan-gerakan yang anchor, yaitu apa? Angkat tangan. Ya kalau Anda lagi nyanyi angkat tangan sambil naik ke atas, kan punya perasaan tertentu kan, seperti mengakses satu suasana yang ada, kita bilang ada hadirat Tuhan gitu ya. Ada yang kalau orang kaki kan tundukkan kepala diam-diam gitu. Ini semua gerakan-gerakan tertentu yang mengakses kepada satu memori-memori kita. Misalnya perjamuan kudus. Kenapa Tuhan pakai roti dan anggur untuk kita lakukan? Ini untuk mengengker. Mengengker ketika kita melakukan ini, terus kita ingat gitu kepada peristiwa itu. Ya, dengan inilah roti yang dipecahkan. Nah, dengan kita melakukan ini, kita ingat. Oh iya, malam terakhir itu. Dan bukan cuma makan roti sama murid-murid, sesudah itu Yesus dianiaya, kemudian Yesus disalibkan. Ya, nah, baptisan juga merupakan sebuah tindakan iman, dan akhirnya sekarang saya bisa ngerti, oh kenapa Tuhan pakai itu. Ya, karena ini adalah prinsip yang sekali lagi NLP itu bukan ditemukan oleh bukan diciptakan oleh manusia loh. Apa-apa yang dijelaskan NLP itu cuma kebetulan ditemukan oleh orang-orang tertentu.
pengetahuan tentang bagaimana otak bekerja gitu. Tapi si otaknya sendiri kan diciptakan Tuhan. Sistem otak bekerja diciptakan Tuhan. Ya. Jadi saya baru ngerti kenapa Tuhan melakukan itu, karena kan otak yang Tuhan ciptakan, Tuhan tahu cara kerjanya. Kenapa orang perlu dibaptis? Ya. Kenapa orang perlu mengalami yang tadi kayak disunat? Kenapa orang perlu perjamuan? Ya. Nah, event-event ini atau peristiwa-peristiwa ritual ini ada kaitannya tentang bagaimana caranya manusia berpikir, manusia mengembangkan perasaannya. Nah, yang malam ini yang saya mau sampaikan satu hal aja yang paling sederhana adalah di NLP kita diajarkan tentang prinsipnya bahwa apapun yang ada di pikiran kita, apapun yang ada di perasaan kita, itu ada di dalam tanggung jawab kita. Dan itu dapat kita kelola. Itu ya, tentang caranya saya nggak jelaskan di sini karena itu bukan forumnya. Ya nanti kita belajar di kelas NLP. Tapi dari sisi Alkitab cocok. Karena firman Allah meminta kita bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengelola pikiran, bahkan katanya pikiran dan perasaan kita hendaklah diperbaharui senantiasa supaya pikiran dan perasaan Kristus itu yang mulai menyerap ke kita, lalu kita membuang pikiran dan perasaan yang bukan sesuai dengan Kristus. Jadi apapun yang kita pikirkan perlu berpadan dengan pikiran Kristus, apa yang kita rasa serupa dengan yang Yesus rasa. Ya, jadi saya merasa bahwa NLP menolong saya sekarang. Dulu saya pikir, aduh kalau saya marah, saya kesel, ini Weni mungkin paling sering menjadi sekretaris yang melihat pimpinannya sering marah-marah. Jadi kan kalau mau tahu kasar marahnya gimana, tanya si Weni aja. Ya, ntar ditanya. Oke. Nah, masalahnya dulu nggak ada yang ngajarin gimana caranya. Kecuali kita bilang ya jangan gitu. Nah, jadi kita bisa mengelola pikiran kita, kita bisa mengelola hati kita dan perasaan kita. Ya. Dan kalau kita sudah tahu bahwa ini udah ada caranya, dan kita nggak mau belajar, ya yang rugi kita ya. Yang rugi adalah umat Tuhan. Nah, yang saya khawatir orang yang non-Kristen malah belajar, malah yang Kristen belum belajar. Nah, ini yang saya khawatir. Ya, padahal banyak orang-orang yang non-Kristen ketika belajar mereka dapat manfaat. Dan karena kita berpikir Alkitab cukup, ya memang Alkitab kita mengajarkan segalanya, tapi tentang detailnya itu kita harus membuka diri kepada hal-hal yang asal tidak bertentangan bahkan menolong, kenapa tidak ya. Itu sharing saya malam ini dan kita lanjutkan dengan diskusi ya. Silakan. Baik, terima kasih Kak Sam buat penjelasannya yang singkat dan padat. Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan atau bahkan ingin menanggapi, boleh angkat tangan atau langsung buka. Ya, silakan Pak Albert. Mic-nya dibuka, Pak. Sam, tadi kan waktu disebutkan kata tadi yang kemudian artinya atau yang muncul tadi jeruk itu Kak Sam. Itu tadi kalau saya kan tidak ada bayangan sama sekali, tapi ketika tadi diberitahu ya hanya sekedar secara informatif, oh jeruk begitu kan. Tetapi kalau tadi yang sudah pernah merasakan, pernah minum itu kan tadi melibatkan indera yang lain gitu, lebih berwarna gitu. Kalau mungkin film lebih colorful gitu ya. Nah pertanyaannya saya, kalau sekarang tadi di Alkitab kenakanlah pikiran Kristus, perasaan Kristus, itu yang bagaimana ya Kak Sam? Kalau saya sendiri masih ngeblank kan nggak bisa download, istilahnya kan begitu Kak Sam, maksudnya untuk saya bisa ke situ, ke arah situ bagaimana gitu Kak Sam? Terima kasih Kak Sam. Nah, bagus. Pertanyaannya bagus. Jadi ketika pikiran Kristus seperti apa, perasaan Kristus pertama seperti apa, ya. Nah, pernah ingat ya bahwa kita orang Kristen itu disertai Roh Kudus. Jadi mengapa kita disertai Roh Kudus? Supaya kita bisa terkoneksi dan komunikasi dengan sumber,
Mirip-mirip dengan handphone sekarang ada alat Wi-Fi-nya. Ya, mirip-mirip seperti itu. Jadi manusia dapat atau orang percaya dapat terkoneksi dengan Kristus dan berkomunikasi dengan Kristus. Ya. Nah, supaya kita bisa tahu pikiran Kristus seperti apa, perasaan Kristus seperti apa, pertama kita perlu baca referensi Alkitab, isi Alkitab. Nah, karena isi Alkitab ini yang menceritakan tentang Kristus bisa diambil dari Injil, bisa diambil lagi dari Kisah Rasul, dan bisa diambil dari surat-suratan Rasul. Ada konsep, ada gambaran, ada bayang-bayang tentang apa sih pikiran Kristus, apa sih tentang perasaan Kristus. Nah, yang hebatnya, ini sepertinya terkunci kalau tanpa bantuan Roh Kudus, kamu akan cuma lihat itu sebagai tulisan. Kamu nggak akan bisa ngerti sampai ke level personal. Sampai apa sih pikiran persisnya. Tapi nanti kalau kamu bersama Roh Kudus, kamu mulai punya alat untuk convertnya. Kamu mulai bisa. Makanya ada ayat berkata, bukan ada ayat, ada istilah berkata, what would Jesus do? Masih ingat nggak tentang itu yang lagi dulu rame, ada yang pakai gelang, WWJD, what would Jesus do gitu ya. Jadi ketika misalnya kita dimaki orang, sekarang ini bukan Albert yang lagi dimaki. Sekarang Albertnya minggir, Yesus yang duduk di kursi ini. Kalau orang ini maki Yesus, what would Jesus do? Dan Albert duduk di sebelah situ. Ngeliatin Yesus bereaksi. Ya, betul ya. Kalau kamu nggak pernah baca Alkitab, kamu nggak bisa memperkirakan apa yang Yesus jawab. Tapi kalau kamu baca Alkitab dengan cukup, dan ditolong oleh Roh Kudus, kamu dapat memperkirakan kalau si orang ini memaki Yesus, kira-kira apa sih jawaban Yesus? Kan banyak orang ahli-ahli Taurat juga melakukan itu kepada Yesus, ya, atau memfitnah Yesus, atau mengkasari Yesus, atau menipu Yesus. Nah, Albert duduk di situ ngeliatin Yesus yang sedang mengalami ini. What would Jesus do? Tangkap ya, Bet ya? Nah, di NLP ternyata ada pattern-nya menjelaskan bagaimana kamu mengakses ini. Jadi kamu bisa keluar dari posisi kamu, lalu ketika orang memaki kamu sekarang keluar, lalu kamu jadi nggak mengalaminya langsung, tapi kamu ada di luar. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi apa sih yang pikiran Kristus, apa sih yang dirasakan oleh Kristus ketika mengalami itu? Bisa nangkap ya, Albert ya? Ya kalau yang seneng-senengnya juga perlu dipikirkan. Kalau Yesus dikasih hadiah atau Yesus dikasih sesuatu, reaksinya apa sih? Gitu. What would Jesus do? Nah, itu sebenarnya kalau bisa disebut itu NLP banget gitu. Nah, kalau menurut saya bukan, itu juga Alkitab banget. Itu mungkin Oke, yang NLP menjelaskannya dari Oke. Silakan, Mbak. itu mungkin yang seperti Paulus bilang gitu ya. Maksudnya kalau keluar itu kan hidupku bukannya aku lagi tetapi Kristus yang hidup. Ya, 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 ya. Jadi emang sebelum NLP di psikologi ada ketika terapi, misalnya kalau di terapi psikolog lagi menterapi ininya pasiennya, itu ada pattern di mana kita eh, kita keluar lalu kita berdialog dengan situasi itu gitu. Ya. Itu bukan cuma NLP, itu psikologi juga ada. Nah, apakah psikologi kita perlu buang? Rasanya nggak bertentangan, ngapain dibuang gitu. Karena Alkitab juga mengatakannya. Jadi kita pakai aja. Sehingga sekarang psikologi Kristen dan konseling Kristen juga banyak menggunakan itu. Dan kita nggak perlu persoalkan. Ini kan datangnya bukan dari Alkitab, ini datang dari kampus psikologi. Emang terus kenapa?
Kenapa kita mesti anggap kalau nggak datang dari sekolah Alkitab itu sesat semua? Kan enggak. Gitu ya. Cukup menjelaskan, Bud? Ya, makasih Kak Sam. Oke, yuk siapa lagi? Bud, apa? Bud? Ya, siapa lagi? Bapak Ibu di dalam chat room belum ada pertanyaan. Boleh Pak saya Reza, silakan ya, Pak Reza. Pak Samiton. Tadi Ya, pada saat Bapak meminta merekam membayangkan kebahagiaan kita gitu, kan dimulai dengan kata-kata apa saja gitu Pak, atau apapun. ya, Itu kan bersifat general ya Pak ya, bersifat umum ya, Pak. Bukankah itu ya. adalah kata-kata hipno Pak, atau hipno language ya Pak? Ya, dalam konteks ini memang bahasa itu memberi kesempatan kepada Bapak. Saya mempersilahkan Bapak memilih apakah itu lagi dengan anak, apakah Bapak lagi di kampus, Nah, apakah maksud Bapak saya, lagi ketemu Tuhan, ya, gitu. pertanyaan lebih lanjut, itu korelasinya bisa menyembuhkan sebuah fobia kali Pak ya. Di dalam Karena membayangkan terapi bagaimana hipno ya Pak ya. iya kenyamanan yang diperbesar, lalu mungkin itu sebagai referensi, sebagai gambaran untuk nanti diperbandingkan kepada hal-hal yang fobia, sehingga hal-hal fobia itu bisa sembuh. Nah, pertanyaannya apakah ini bersifat sementara saja, apa bisa bersifat permanen, Pak, kesembuhan ini, Pak? Terima Oke. kasih, Pak. Terima kasih Pak Reza. Saya terbatas dengan hipno karena saya nggak pelajari, tapi saya pernah dengar teman saya yang mempelajarinya dan bahkan ngajar, dia bilang gini, hipno itu adalah potong kompas. Artinya kita mengajak orang untuk mengambil keputusan ngikutin si terapisnya. Itu sebabnya orang itu biasanya efeknya itu sebenarnya mengalami perubahan hanya singkat. Misalnya gini Pak, saya kan jijik dengan kecoa ya Pak ya. Iya, Pak. Nah, kalau saya mau diterapi secara hipno terhadap kecoa bisa. Jadi ada terapis yang menghipnotis saya sehingga saya program takutnya itu hilang. Iya. Tapi cuma beberapa minggu nih Pak. Oh, Nah selama beberapa minggu ini kalau nggak digunakan balik lagi nih Pak. Nah beberapa minggu ini saya mesti bergaul dekat sama kecoa Pak. Jadi saya kan sudah dimati rasakan sama kecoa. Tapi saya perlu melatih diri sama si kecoa. Sehingga saya betul-betul melatih diri, menginput data-data bahwa oh kecoa ternyata nggak menakutkan gitu ya. Nah, nanti sesudah obatnya ini hilang, Mbak, saya sama kecoa udah berkawan. Ya. Tapi kalau saya selama obat ini bekerja, saya nggak bergaul sama si kecoa, obatnya hilang, ngeliat kecoa takut lagi Pak saya. Oh, gitu ya. Jadi hipno itu memang ada batas pengaruhnya. Karena bukan keputusan saya loh, Pak. Karena saya seperti tersihir atau terpengaruh gitu ya. Nah, makanya NLP pada prinsipnya apalagi neurosemantik, kita sangat tidak mempercayai hipnotis. Karena kita mempelajari bahwa keputusan harus diambil oleh tanggung jawab pribadi. Ya. Jadi kalau saya mau tidak takut lagi dengan kecoa, yang perlu saya ganti sendiri adalah kecoa tuh maknanya apa di dalam pikiran saya? Apa yang pernah terjadi dalam hidup saya sampai kecoa tuh kok menakutkan banget gitu. Nah, itu perlu saya ambil sendiri keputusan dan perlu saya tahu penyebabnya dan maknanya gitu Pak. Rupanya saya masih kecil itu pembantu saya sedikit-sedikit takut-takutin saya
Ada kecoa lu, ada kecoa lu, ada kecoa lu. Ya. Indoktrinasinya masuk, Pak. Ya, ya. Nah, jadi ini bukan hipno, ini betul-betul harus semacam mengambil sebuah keputusan untuk membuang lapisan memori-memorinya itu untuk saya delete. Oh, Nah, itu bukan hipno, Pak. iya, Oke iya. ya, Pak. Jadi itu ambil keputusan sendiri, bukan pengaruh terapis. Seperti itu, Pak Tadi Tessa. Tadi Bapak menyampaikan soal apa tuh ada kata makna ya. Jadi kalau kita meyakini sesuatu ya Pak ya, lalu kita Ya, percaya dan menyetujui itu, maka akan menjadi sebuah kebenaran ya Pak ya. ya. Jadi Kebenaran bagi orang yang percaya. iya, jadi memaknai sesuatu itu sesuatu hal yang penting ya Pak ya. Ya, Jadi kata kuncinya adalah memaknai sesuatu. Nah, efeknya Pak ya, bila kita memaknai sebuah dosa ya Pak ya sebagai sesuatu hal yang biasa atau Ya, lumrah, gimana Pak Reza? ya kalau kita memaknai sebuah dosa sebagai ya, sesuatu hal yang biasa atau lumrah ya, maka kita akan terus-menerus melakukannya Pak. Karena kita betul, bergantung kan dari cara berpikir kita, mindset kita. Nah, bagaimana itu Pak? betul, Terima kasih. betul, Pak. Jadi apa yang kita maknai itu kemudian menjadi apa yang kita yakini, itu memerintah, bukan cuma menjadi pikiran kita, tapi memerintah, mempengaruhi seluruh tubuh kita. Makanya Alkitab bilang, dengan hatimu percaya, mulutmu mengaku. Jadi artinya mengaku ini kan konfirmasi, Pak. Iya. Mengkonfirmasi, mengaminkan. Nah, jadi kalau kita bilang, nggak apa-apa korupsi, ya semua juga orang bisnis korupsi, di Indonesia lu gila, mana ada sih yang nggak korupsi. Itu dosa loh, Pak. Tapi sekarang Bapak ceklah pengusaha Kristen. Kalau yang nggak nyogok, saya pengen kasih medali, Pak. Itu dosa loh, Pak. Di Iya. full gospel Bapak cek lah, Pak. Bahkan yang udah khotbah, Pak. Hmm. Kalau ketangkap polisi masih nyogok, Pak. Iya. Iya. Itu dosa loh, Pak. Tapi dia bilang lumrah di Indonesia. Jadi kebenaran, Pak. Iya, reliable ya jadinya. Itu jadi kebenaran. Nah, jadi kalau untuk mengubah mindset itu bagaimana Pak? Nggak gampang nggak Pak? Apalagi sudah mendarah daging gitu Pak. Yang harus diubah dulu adalah referensinya, Pak. Caranya? Nah, itu sebabnya kita juga sadar bahwa apakah saya dapat mengubah orang lain? Jawabannya, kita tidak bisa mengubah orang lain, Pak. Tapi kita bertanggung jawab untuk membuat orang lain dapat melihat sebuah contoh, dapat mendengar sebuah berita. Makanya kita cuma testimoni, makanya kita jadi role model, jadi teladan, Pak. Kenapa? Karena kita tidak bisa merubah istri kita, anak kita, suami kita. Dia yang ambil keputusan untuk dirinya. Nah, kita hanya jadi role model, jadi inspirasi, jadi terang, jadi garam, Pak. Jadi kalau Tergantung kita mau, ya. Kalau gitu silakan, Pak. tergantung dari free will-nya juga ya Pak ya. Free will Ya, seseorang ya. Kalau seseorang memang tidak membutuhkan pertolongan untuk dibantu ya kita nggak akan bisa masuk untuk menolong dia ya Pak ya. nggak bisa. Di NLP kita belajar yang namanya sanity line, Pak, garis kewarasan. Artinya kalau saya berusaha untuk merubah Bapak, itu artinya saya yang sedang tidak waras, Pak. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan, ubahlah suamiku, saya mau suamiku berubah. Saya mau istri saya berubah. Terus gimana? Siapa yang mau? Saya. Jadi siapa yang tanggung jawab? Ya saya. Bagaimana caranya istri berubah? Ya dia dong berubah. Bukan. Saya perlu jadi contoh menjadi suami yang memudahkan dia berubah, Pak.
Tapi dia berubah apa enggak? Itu terserah dia. Ya, betul, Pak. Saya hanya menjadi contoh gitu. Betul, Pak. Saya hanya menjadi kesaksian yang baik. Ya, betul, Pak. Setuju, Pak. Nah, itu di NLP diajarin itu, Pak. Kan Kristen banget itu, Pak. Ya, Pak. Nah, di sini datang rekan saya, Pak Adrian. Pak Adrian, ayo dibuka videonya, bantu ya, bantu kita diskusi, jawab. Pak Adrian juga NLP Certificate NLP Practitioner ya. Dia di Bali. Dulu sama-sama saya sebagai trainer ya. Oh ya, oke. Pertanyaan-pertanyaan udah bagus, seru. Siapa lagi nih? Ayo. Karena Baik, jumlahnya sedikit, saya memang senang sekali kalau sedikit kita bisa diskusi ya, Bud ya. iya betul sekali. Ini sudah ada 2 pertanyaan di chat room. Pertama akan saya bacakan dulu dari Ibu Susan. Ibu Susan bertanya, apakah ketika kita sebagai seorang Kristen mendalami NLP, bisa saja jadi terjebak dengan humanisme, Kak Sam? Pertanyaannya itu. Oke. Boleh nggak saya tanya dulu kepada Ibu Susan apa yang Ibu Susan maksudkan humanisme? Iya, saya juga bertanya demikian. Nah, Ibu Susan, apakah mic-nya sudah berhasil bisa ini bersuara? Coba dicek, Bu, mic-nya. Kalau nggak bisa, terpaksa harus chat jawabannya. Mic-nya dibuka dulu, Bu. Iya. Ya. Oh, bisa, puji Tuhan. Bisa Silakan, ya? Bu. Oh, ya. Ya. Iya, yang saya maksud humanisme mungkin karena di NLP kan saya pun juga baru juga lihat dan mempelajari, ikut-ikut juga kemarin sama seminarnya Kasam, jadi kan di situ di dalamnya kita ya belajar untuk mengubah belief kita yang irasional. Nah, maksud saya apakah ketika kita mendalami NLP itu kita bisa akhirnya terjebak karena kita sudah bisa memprogram ulang atau menguasai pikiran kita, akhirnya kita percaya kepada diri kita sendiri. Kita jadi bukan lupa Tuhan, tapi akhirnya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri kan, tanpa sadar gitu, karena kita mempelajari NLP ini. Apa gimana Kasam penjelasannya itu apa? Oke. Jadi kalau saya tangkap, nanti Ibu Susan tolong koreksi. Yang saya tangkap Ibu Susan menyebut humanisme adalah manusia atau keyakinan yang berpusat seolah-olah manusia dapat menyelesaikan semua masalah dan tanpa ada bantuan dari Tuhan gitu ya. Iya, Pak. Iya. Oke, karena saya nggak ahli banget soal kata humanisme. Jadi begini teman-teman, dan khususnya Bu Susan, terima kasih pertanyaannya. Jadi jangankan NLP, di dalam orang belajar teologi juga bisa sampai lupa kalau Tuhan itu sumbernya, sehingga muncullah teologi liberal dan sebagainya ya, yang seolah-olah Tuhan itu bisa dibedah oleh si teolog gitu ya, bisa bahkan Alkitab bisa dibongkar-bongkar bahwa ini bukannya tulisan Tuhan, ini bukan wahyunya Tuhan dan sebagainya ya. Jadi kalau dibilang bisa enggak, jawabannya bisa saja Bu ya. Jangankan NLP, belajar teologi juga bisa. Oke. Nah, kedua, tapi sebenarnya NLP sendiri apa sih yang dia ajarkan tentang kita mengelola diri? Nah, sebenarnya sekali lagi mirip-mirip dengan ilmu gizi, yaitu bagaimana manusia mengelola gizinya, ya makanannya supaya sehat. Lalu ilmu higienis, gimana manusia memelihara kebersihannya, ya. Lalu kemudian kita belajar juga ilmu olahraga untuk kita, kan tubuh ini kan perlu digerakkan. Masa kalau kita beriman sama Tuhan artinya kita nggak usah olahraga. Olahraga juga bagian tanggung jawab kita gitu ya Bu ya. Higienis kan perlu mandi, perlu keramas, perlu korek kuping, perlu bersih-bersih diri, itu juga tanggung jawab kita. Nah NLP kalau mengajarkan kita melakukan perubahan, itu mirip-mirip seperti itu. Artinya, orang yang nggak percaya Tuhan ya bisa lakukan. Orang yang percaya Tuhan ya bisa lakukan. Tapi kalau yang di dalam Tuhan kan
dari dia, oleh dia, untuk dia. Kenapa saya makan? Ya dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Kenapa saya sekolah? Ya dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Kenapa saya menikah? Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Kan begitu ya Bu ya? Nah kalau orang yang ateis, ya bisa aja dia lakukan untuk dirinya. Nah jadi menurut saya, NLP itu sama seperti ilmu yang lain. Bisa dipakai untuk menjauh, bisa dipakai untuk mendekat. Jadi silakan kita yang memutuskan. Sejauh yang saya pelajari, semakin mendekatkan saya ke Tuhan. Semakin saya jadi memahami kenapa Tuhan menggunakan ini dengan ini gitu. Itu saya pikir, ih keren banget ya gitu. Keren banget. Padahal si Musa atau Abraham, misalnya contoh lagi, pernah ya siapa tuh yang Yakub ya, yang dia harus mau memperistri wanita yang dia cintai itu, mertuanya kasih syarat ya, kambing dombanya yang belang atau apa ya. Lalu kemudian dia ambil ranting, lalu di Yakub dan Laban. ya. Terus kemudian si kambing itu kan minum di situ, dan itu kayu itu terlihat oleh si kambing. Nah menurut saya, menurut Anda si kambingnya yang terpengaruh atau Yakubnya? Kambing. Nggak mungkin kambingnya. Tapi si Yakubnya yang melakukan tindakan iman. Ya, bukan mujizatnya karena Tuhan bekerja kita. Tuhan mau kasih kita lihat bahwa si Yakub melakukan anchoring. Karena yang kambing mah nggak ngerti apa-apa. Tapi si Yakub yang nggak habis pikir gimana caranya. Lalu dia melakukan konfirmasi dan afirmasinya apa? Dia kasih tulisan, sama kayak Anda tulis di sebuah dinding bahwa saya ingin membangun gereja Tuhan dengan jumlah jemaat sekian, kan itu seperti itu. Ya, ada yang pengen nanti anaknya sekolah ke luar negeri, lalu dikasih gambar supaya tiap malam kau punya pengharapan gitu, lalu doa. Jadi di NLP diajarin anchoring, Bu. Nah, jadi baru saya ngerti, oh, si Yakub melakukan anchoring. Yang namanya tindakan iman itu anchoring, Bu. Ya. Nah, jadi seperti itu ya, Bu Susan. Jadi bisa dibawa mendekat, bisa dibawa menjauh, ya. Tapi sayang kalau ilmunya ini bagus, kita nggak pakai, itu sayang banget. Oke, makasih Kak Sam. Ya. Ya, Bu Susan. Bu Susan pekerjaannya sehari-hari apa, Bu? Saya bantu papa saya gembala. Di mana, Bu? Di GPDI di daerah Petukangan Utara, Cipulir, Jakarta Selatan. Oke. Ya, kalau ilmu, nanti iya. Ibu ikutin aja, Bu, yang namanya ilmu coaching, Bu. Nanti Iya. NLP kita ajarin per 2 minggu lagi, kita akan buka kelasnya hari Senin malam. Oh iya. Setiap Senin malam. Iya, saya lihat juga, kan saya baru beberapa kali ikut seminarnya Kak Sam. Saya lihat ini sangat bisa memperlengkapi. Saya selagi sementara mahasiswanya Pak Jul, LK3. Oh. Jadi saya lihat, ya, jadi saya lihat karena saya belum dapat ya, dan saya lihat tidak dapat saya coaching di konseling. Jadi saya lihat ini bisa memperlengkapi NLP coaching ini, jadi bisa memperlengkapi dan bisa lebih efektif dalam pelayanan. Ya. Terima kasih Kak Sam. Sama-sama. Baik. Semoga bisa menjawab tanda tanyanya Ibu Susan ya. Berikutnya di dalam chatroom ada Ibu Hera yang bertanya begini, NLP bisa menghilangkan kebiasaan burukkah yang jelas-jelas tidak menyukakan hati Tuhan, tapi karena menyenangkan masih terus dilakukan. Jadi setelah menemukan makna, maka perubahan bisa terjadi. Apakah itu memungkinkan, Kak Sam?
Terima kasih Bu Hera. Ibu Hera ada tadi saya lihat ada tulisan di mana ya? Oh ini dia sebelah kiri saya. Ibu Hera gembala juga kah atau ibu rumah tangga atau? Bukan Pak, saya karyawan. Oh karyawan Ya, presiden atau gimana Bu? tidak Pak, Menteri juga karyawan Bu. perusahaan swasta Pak. Oke. Nah di NLP memang pernah ada bagian yang menjurus ke arah menghilangkan sebuah perilaku atau habit. Tapi nggak cukup kuat, Bu. Nggak cukup kuat. Nah, saya bersyukur yang namanya neurosemantik ini namanya Michael Hall. Michael Hall temennya atau partnernya itu seorang gembala, ya. Namanya Bobby Bodenheimer. Ya, ini bukunya nih. Bob Bodenheimer ini gembala. Dia sekarang udah tua, 70 lebih, hampir mendekati 80. Jadi mereka mengembangkan namanya neurosemantik. Nah, di dalam neurosemantik ini ada satu program untuk 3 hari full kalau offline. Itu salah satunya adalah mengajarkan tentang bagaimana membuang habit. Jadi orang yang merokok, orang yang pornografi atau judi atau apapun, ya bahkan edik nonton drakor, ya edik belanja, ya itu semua bisa diubah, bisa dihilangkan. Asal sekali lagi orangnya mau ya. Kalau orangnya nggak mau, apapun nggak efektif. Ya, artinya kalau orang itu nggak mau, misalnya anak saya nggak mau, ya saya sebagai orang tua, saya perlu berupaya menjadi contoh, menjadi inspirasi, membangkitkan keinginannya. Dan biasanya kalau orang dicintai, orang dikasihi, dan dia merasa aman, dia mau keluar dari persembunyiannya. Baru metodenya bisa kita pakai. Dan setelah saya coba, Bu, baik kepada diri saya dan baik kepada beberapa orang, it works, Bu. Ini berhasil. Memang saya belum coba ke yang narkoba ya, Bu ya. Belum ada kesempatannya. Tapi ada beberapa edik yang saya telah bantu dan berhasil. Tapi sekali lagi, Bu, mungkin ada yang berkata, mungkin nanti Ibu Susan berkata, itu pakai nama Yesus nggak? Nah, karena saya Kristen, dan yang saya bantu Kristen, ya tentu saya pakai kuasa Tuhan Yesus. Nah, kalau dia bukan Kristen, saya pakai nama Yesus cuma di dalam hati aja, Bu. Kalau nggak, dia nggak mau soalnya. Tapi saya yang melakukannya. Nah, pertanyaannya, kalau saya bukan Kristen, dia bukan Kristen, gimana? Kenyataannya, ini juga terjadi, ada hasilnya. Cuma saya duga, Bu, di dalam kuasa nama Yesus dan kuasa Roh Kudus, kita lebih efektif, Bu. Kita lebih efektif, ya. Jadi kita punya kuasa yang lebih maknyus gitu, ya, daripada yang melakukannya bukan Kristen, ya. Itu jawaban saya, Bu. Jadi juga nggak karena menemukan makna ya Pak, tapi tetap harus ada caranya ya untuk menghilangkan salah satu coachingnya, ini kan coaching, Bu, kita lakukan pattern. Salah satunya harus mengubah maknanya. Misalnya gini, Bu, kamu suka ngerokok, kita perlu coaching. Jadi kita nggak bisa bilang sini, kita langsung tengking. Enggak, Bu. Kita ajak, kita tanya, kamu kenapa merokok? Apa pentingnya, apa maknanya yang kamu nikmati dari rokok gitu. Ada patternnya, Bu. Dialognya mengenai makna. Sampai dia paham betul apa yang membuat dia merokok. Dan kita tanya, apakah kamu mau untuk berhenti rokok? Iya, mau. Tapi selama ini kamu betul-betul mau? Iya. Tapi selama ini kamu belum bisa? Iya. Oke. Lalu kita ajak ngomong. Siapa yang suruh kamu berhenti rokok? Istri saya. Ah, ya udah, lu nggak usah berhenti. Kenapa?
lu yang nggak mau, cuma istri lu yang mau, lu nggak bakal berhenti juga gitu. Yang suruh berhenti gue pendeta gue, nggak bakalan juga dia berhenti, Bu. Tapi kalau dia bilang, saya mau berhenti, oke, baru kita bisa tolong dia. Ya. Dan proses berhentinya nggak pakai bertahap, nggak pakai pelan-pelan gitu. Nggak, itu bisa mendadak, Bu. Bisa berhenti mendadak. Asal betul-betul dia, kita ajak ngobrol dan dia mau. Ya. It works, Bu. Saya udah coba. Saya coba ke beberapa orang. Saya coba kepada diri saya beberapa hal yang menjadi kebiasaan saya. Saya punya beberapa kebiasaan yang saya jengkel banget, Bu. Mengganggu saya, mengganggu hidup saya. Contohnya, Bu, saya ini punya kebiasaan tiap 5 menit pegang HP, Bu. Padahal nggak penting-penting banget, tapi ini tangan saya jadi udah kebiasaan, Bu. HP-nya 2. Kadang-kadang kalau ikut seminar, tangan saya tetap gini. Padahal nggak ada WA yang saya lihat juga. Saya kesel juga sama tangan saya, Bu. Saya nggak tahu teman-teman di sini gimana, tapi saya menjadi edik begitu rupa karena udah kebiasaan terbentuk memori di tangan saya. Rasanya kok saya akhirnya sadar ini mengganggu saya banget. Lalu akhirnya saya lakukan patternnya, sejak itu udah. Saya hanya lihat HP pada waktu yang betul-betul penting aja. Makanya kalau sekarang kalau teman-teman WA saya, mungkin saya nggak jawab beberapa jam gitu. Dan belum tentu saya jawab juga malamnya gitu. Kenapa? Ya, saya nggak mau terikat dengan HP. Gitu Bu Hera. Ya, Semoga ini menolong. Baik, ada lagi pertanyaan? Bapak Ibu silahkan boleh angkat tangan di layar. Pak Herwin nggak nanya malam ini? Kayaknya ada nih kalau saya lihat nih dari tatapan matanya. Silakan. Kak Sam ini tadi bukan sih NLP. sempat berpikir tadi kan, tapi tadi kan banyak ada pertanyaan di dalam pikiran. Tapi tadi coba bertanya sendiri, jawab sendiri dalam pikiran sih lumayan menjawab sih. Maksudnya gini, tadi kan Kak Sam bilang kan referensi kan, referensi kan membuat menjadikan suatu understanding yang baru. Nah pertanyaannya gini, kalau memang referensi itu maksudnya referensi yang didapat tadi menjadi understanding dan kemudian itu bisa mengubah orang. Nah, orang Farisi kan begitu banyak kan dapat firman Tuhan kan. Orang Farisi ahli Taurat kan jago-jago dalam firman Tuhan. Nah, masalahnya itu kan nggak mengubah hidup mereka gitu. Berarti kan ada sesuatu yang referensi atau understanding itu nggak bisa mengubah orang kan. Nah, tadi saya coba berpikir, ya mungkin karena nggak dilakukan, karena kan firman Tuhan kan harus dibaca, renungkan, dilakukan 4M kan. Nah, saya pikir seperti itu sih, harus dilakukan. Bagus. Bagus yang Herwin Wong maksudkan. Terima kasih, Win. Yang mungkin pertanyaan kamu apa, Win? Tadi itu, ya maksud saya gini, maksudnya kalau NLP memang bisa menjawab kebutuhan orang, berarti kita menginjil orang, itu nggak perlu jualan kebaikan berarti gitu kan. Karena di dalam kayak NLP sendiri pun itu bisa meng-coach diri sendiri, memotivasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik kan. Berarti saya pikir sih kalau menginjil dari konteks menginjil orang, kita nggak perlu menginjil orang itu dengan iming-iming Yesus itu bisa mengubahkan hidup, karena di dalam dunia sekalipun mereka bisa belajar gitu, kayak dalam NLP sekalipun mereka bisa belajar bagaimana mengubah kebiasaan yang baik, maksudnya mengubah kebiasaan buruk menjadi baik. Nah, saya nangkap sih tadi dalam pikiran saya ya, oh berarti kalau saya menginjil orang, saya memberitakan tentang Yesus, saya berarti nggak perlu memberitakan kamu ikut Yesus jadi baik, karena mereka ateis sekalipun mereka bisa mengubah hidup mereka sendiri dengan mengubah mindset mereka gitu ya Kak ya. Ini seru nih Win. Ini kita ngomongnya mana bukan ke NLP tapi ke arah menginjil.
Emang kamu memberitakan Injil supaya orang lebih baik atau orang selamat? Nah, selama ini kan gini, saya kan cerita dulu kan, sebelum Injil kan kesaksian hidup. Saya sebelum percaya Yesus, saya bla 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 bla. Setelah percaya Yesus, bla 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 gitu kan. Dan ternyata waktu saya nginjil dan banyak juga yang lebih brengsek dari saya gitu. Nah, jadi saya ambil kesimpulan barusan tadi juga ambil kesimpulan, saya mikir, oh iya berarti menceritakan Yesus mengenai perubahan hidup kebaikan nggak terlalu efektif juga, karena saya lihat Ya, yang saya tanya ke Erwin, apakah Alkitab meminta kita memberitakan Injil itu untuk orang jadi lebih baik? Yesus itu datang untuk manusia lebih baik atau manusia selamat? Iya, ya itu tadi kan apa namanya? Nah, Ya, ini ada kekacauan di dalam definisi Injil dan definisi beritakan Injil. Jadi kalau Erwin memberitakan Injil untuk orang hidup lebih baik, mungkin khotbahin Konghucu jauh lebih efektif. Iya, benar. Iya, Kak. Makanya tadi saya berpikir ya memang nggak perlu sih maksudnya nginjilin orang untuk berbuat baik. Setelah saya Jadi tahu kalau ini kan kamu NLP kan bisa. memberitakan Injil jangan memberitakan untuk dia sekedar bertobat untuk hidup lebih baik, Win. Ya, Kak. Dulu saya juga memberitakan Injil ke situ. Sampai saya waktu ke Tiranus baru saya sadar. Berita Injil itu bukan untuk menolong orang dari judi jadi nggak judi. Ya, dari berzina jadi nggak berzina. Bukan, Win. Ya. Gitu. Tapi kita memberitakan Yesus bahwa tidak ada jalan lain untuk kita tiba di surga kecuali kita percaya kepada Yesus. Nah, memang kalau kita menjadi hidup kita lebih baik itu cuma untuk supaya jangan jadi batu sandungan. Jadi bahwa hidup kita diubah ini menjadi sebuah alat untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu hidup. Tapi tujuan utama bukan hidup kita lebih baik dari dagangan nggak laku jadi laku, darinya galak sekarang jadi nggak galak. Sebenarnya ini cuma supaya jangan jadi batu sandungan. Tetapi sebenarnya berita Injil bukan tentang merubah perilaku. Kalau kita memberitakan supaya dia berubah perilaku, mungkin kamu menjadi pengajar NLP atau Konghucu. Nah, tapi di NLP mengajarkan kita berubah perilaku itu demi apa? Demi supaya orang itu hidupnya ya bisa lebih baik, lebih harmonis, lebih menjadi bermanfaat. Lebih efektif kalau dia mau jadi alat Tuhan. Dan kalau dia punya keluarga, keluarganya lebih bahagia. Gitu. Semoga ini bisa menolong kerangka berpikir Herwin. Iya, mungkin berarti Kak, saya mesti memikirkan pertanyaan apa sih kelebihan kamu ngikut Yesus gitu kan? Berarti saya mesti meng-create pertanyaan ke dia gitu ya. Lebih baik enggak sih maksudnya daripada ikut Yesus saya ikut agama saya aja. Toh juga kan nggak ada kelebihannya kan ikut Yesus gitu. Kelihatannya Erwin tertarik ya untuk belajar lebih serius tentang kekristenan atau tentang rencana Tuhan buat kamu. Saya tertarik ikut ini sih Kak, NLP sih. Untuk coaching sih, konseling Bukan, gitu kan. maksudnya kamu tertarik untuk belajar Alkitabnya tentang ini. Saya nggak nawarin kamu masuk sekolah Alkitab ya. Tapi saya tiap minggu itu ada yang namanya pembelajaran itu sangat terbatas. Tiap minggu kita online. Tadi jam 1. Kebanyakan sih yang ikut para pemimpin umat ya. Jadi Randy mana di sini Randy? Iya Kak. Ren, coba dikirim link yang tadi, yang kemarin atau yang tadi ke Erwin supaya dia dengar. Kalau dia suka icip-icipnya boleh ikut selanjutnya. Ya.
Yang sahabat ya. Ya. Kalau Adrian, boleh bantu tambahin penjelasan buat Pak Erwin? Saya biar ke toilet sebentar. Halo bro, Adrian. Oh, tadi nanya apa ya? Diulang lagi dikit. Enggak, kan tadi kan apa namanya? Tadi sih berpikir kepikiran sih waktu Kak Sam lagi ngomong kan. Jadi di dalam pikiran saya berpikir seperti ini. Oh, berarti sebenarnya kalau memberitakan Injil buat orang lain, nggak usah nawarin tentang kebaikan, karena NLP sendiri pun gitu, orang-orang yang nggak percaya Yesus pun mereka belajar dan mereka bisa mengubah kebiasaan yang buruk menjadi baik kan gitu kan. Kan di NLP diajarin, berarti ya kesimpulanku sih nggak perlu nawarin Yesus dengan suatu kebaikan gitu. Jadi mungkin menawarin Yesus dengan cara yang lain gitu loh. Nggak perlu dengan, kalau biasanya kan kalau nginjilin orang kan saya kan dimulai dari kehidupan saya yang dulu. Seperti apa gitu kan. Setelah saya percaya Yesus, oh kehidupan saya berubah gitu. Ya. Tapi kok setelah saya dengar tentang NLP tadi, oh berarti nggak ada apa-apanya dong. Berarti seperti itu salah gitu. Karena orang nggak percaya Yesus pun hidupnya bisa berubah kok dengan belajar NLP kan. Seperti itu sih. Kalau kan tadi yang Kasam udah sedikit singgung ya, nanti juga ada jawabannya juga ini ada waktu itu udah pernah Kasam bahas di waktu sesi kelas di Blink itu, di Sabat itu, Kasam pernah bahas, nanti bisa dilihat rekaman di situ. Jadi gini, kalau NLP itu akan lebih membantu, memudahkan dalam kita menginjili orang lain. Kenapa? Karena di NLP itu diajarkan beberapa teknik-teknik supaya untuk memudahkan kita berkomunikasi. Nah, berkomunikasi sendiri itu berbeda dengan cara kita berbicara. Kalau kita berbicara itu, yang penting kita menyampaikan sebuah ide. Orang mau terima atau enggak kan urusan dia, itu bicara. Tapi kalau kita berkomunikasi, itu levelnya lebih dalam. Nah, di NLP itu diajarin tekniknya supaya tujuannya pada saat kita berkomunikasi, menyampaikan Injil, itu orang lebih paham gitu. Iya. Gitu. Jadi NLP itu adalah sebenarnya kendaraannya supaya memudahkan kita melakukan penginjilan di situ. Karena di situ nanti dalamnya ada teknik-teknik komunikasi. Nanti kalau ikut yang Kasam buka kelas-kelasnya itu, nanti kita akan belajar lebih detail. Salah satunya adalah apa? Yang tadi tujuannya supaya perubahan makna. Karena segala sesuatu itu kita hidup saat ini itu kan karena terbentuk dari makna-makna yang kita bangun sampai saat ini. Akhirnya terbentuk diri kita kan. Entah kita itu makna yang salah dan kita percaya berulang-ulang, akhirnya jadi sebuah kebenaran, padahal belum tentu benar. Nah, di situ kita mesti benarkan di situ. Jadi, NLP itu lebih arah untuk namanya membantu dalam kita berkomunikasi. Karena kan hanya sekedar tools ya, sekedar alat ya. Sama seperti kita belajar ilmu matematika kan. Itu kan sebenarnya kan alat kan buat kita memahami sesuatu ya, gitu. Lebih ke arah seperti itu sih. Menurut saya seperti itu ya. Ya. Semoga menjawab ya. Ya, thank you. Ya. Oke. Terima kasih Pak Adrian buat memperlengkapi jawaban yang sudah diberikan Kak Sam. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya, sebab di dalam chat room ada pertanyaan dari Pak Ivan. Mungkin Pak Adrian juga kita bisa dengar lagi suaranya. Pertanyaan dari Pak Ivan adalah mau tanya, mengapa teknik bertanya seperti yang Kak Sam jelaskan minggu lalu itu lebih mudah mendapatkan hasil yang bagus ya dibandingkan dengan metode pernyataan. Bagaimana kira-kira cara bekerjanya? Bertanya itu bekerjanya bisa lebih baik, Pak Adrian. Oke. Saya coba jawab ya. Jadi ini sebenarnya nanti nyangkutnya itu ke arah coaching ya. Ya. Karena di coaching itu kita diajarkan bagaimana cara bertanya. Tetapi tentu saja tidak semua pertanyaan itu adalah coaching. Contoh, ini mau jalan kemana nih, kanan atau kiri gitu ya. Nah, itu kan bukan coaching ya. Karena coaching itu ada sebuah pertanyaan yang kita memang berdasarkan sebuah tujuan. Nah,
Kenapa pertanyaan itu seolah-olah lebih efektif? Kecenderungan manusia itu biasanya kalau diberitahu sebuah pernyataan, kebanyakan itu dia akan menolak. Contoh studi kasus ya. Saya dulu punya karyawan ya. Ini kebiasaan kalau suruh masuk pagi itu suka telat. Dulu saya bilang, kamu besok masuknya on time ya? Nggak on time itu ternyata. Terus pernah satu ketika, salah juga nanya, kenapa ya kamu kalau datang telat mulu ya? Wah, mulai deh muncul alasan, bermacam-macam alasan. Iya Pak, semalam kan ada bola Pak, nonton bola. Telat dong. Iya Pak, jalanan macet. Alasan semua muncul ya. Nah, semenjak saya belajar namanya coaching, saya mulai mengajukan cara pertanyaan yang lebih tepat. Saya nanya seperti ini. Oke, Pak, gimana Pak caranya ya Pak, supaya mulai besok Bapak datang ke kantor sini 5 menit lebih awal daripada jam masuk, Pak. Gimana Pak caranya, Pak? Nah, langsung dia kan, otak dia terchallenge, terpikirkan kan. Karena apa? Dengan kita bertanya dengan cara yang tepat, kita lagi menggali apa belief-belief kepercayaan yang selama ini dia pegang. Nah, dengan saya rubah, itu kan dia mulai mikir, gimana caranya Pak supaya Bapak mulai besok datang 5 menit lebih awal. Nah, kan akhirnya mulai ya kita berpikir. Sama juga, kalau kayak kita di gereja, kita kadang kan suka sebel, kesel gitu kan. Dengan namanya misalkan jemaat, kita suruh baca Alkitab, kok nggak rajin-rajin ya? Terus kita bilang, ayo dong, baca yang rajin dong. Nah, kita mesti tanya, gimana caranya supaya kamu mulai besok, kamu jadi semangat baca Alkitab. Nah, dia kan mulai muncul ide-idenya kan. Dari situ mulai kita kejar. Jadi, dengan pertanyaan yang tepat, kita kan dapatkan jawaban yang tepat. Kira-kira begitu sih. Terima kasih, Adrian. Sama-sama, Kak Sam. Sama seperti yang minggu lalu saya udah bahas tentang kenapa Yesus tanya Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya, kenapa dia menggunakan pertanyaan? Kok dia nggak kasih pernyataan? Tapi kenapa menggunakan pertanyaan? Nah, sekali lagi pertanyaan men-trigger jawaban, solusi. Nah, jadi ini pun dipelajari teknik-tekniknya. Dan ini dalam coaching akan sangat asik untuk mengalami atau menolong perubahan. Randy mau cerita apa yang kamu alami? Walaupun Randy belum betul-betul di coaching, tapi dia ngintip sebuah proses coaching. Oh. Ya, oke, thank you Kak Sam kesempatannya. Sedikit cerita sih, memang waktu itu ceritanya, delay lagi nih Kak. Dulu Kak Sam ya, bentar. Oke, jadi ini kan aku sebelumnya zaman kuliah kerja ngantor juga gitu. Istilahnya kalau keluar itu kan punya banyak cerita lah. Jadi aku ini punya mama, aku tinggal punya mama, lalu udah nggak ada sejak aku usia 10 tahun 2005. Singkatnya ini ceritanya tentang keluarga ya. Jadinya waktu sama Kasam juga mulai belajar mengenai coaching tuh apa sih? Aku akhirnya di Zoom kan karena ada beberapa rekaman coaching, aku coba perhatikan cara coaching gimana gitu. Sampai waktu kemarin, karena di rumah terus ya, artinya sebenarnya kalau Kasam bilang hubungan sama orang tua tuh terbentuknya akhirnya aku kira baik-baik aja, tapi ternyata hubungan yang terbentuk itu komunikasi hanya secara mekanis. Secara mekanis maksudnya kalau ketemu cuma ditanya, udah makan belum? Jangan lupa mandi, apa segala macam. Jadinya yang seperti itu, istilahnya template lah ya. Sampai akhirnya selama pandemi ini kan di rumah terus, ketemunya mama terus, bawaannya tuh mama masuk kamar dikit udah kayak, udah sana-sana gitu. Jadi, males lah gitu. Sampai akhirnya aku waktu itu sempat terlontar beberapa kata-kata yang kayaknya kurang pantas lah gitu. Maksudnya bukan kotor tapi kasar lah gitu. Nah, singkatnya akhirnya aku dari coaching aku belajar lah coaching diri aku sendiri. Waktu itu pagi aku ingat abis mama juga aku baru bangun, intinya
Mama masuk, ngajak ngobrol apa, aku nggak ngerasa nyaman, sampai akhirnya waktu itu aku coaching diri aku menanyakan kenapa ya sebenarnya aku seperti ini gini. Padahal sebelum-sebelumnya aku pikir hubungan aku rasa udah cukup baik. Sampai akhirnya aku tanya ke dalam diri aku sendiri dan aku temukan dua hal gitu. Dua hal ini yaitu aku harus belajar, menaruh ini sebagai identitas diri aku yang baru, yaitu seorang Dave Randy harus jadi pribadi yang bisa menerima dan menerima dan memahami kekurangan orang lain gitu. Jadi dari sejak itu bukannya prosesnya langsung kilat langsung berubah yang signifikan gimana, enggak, tapi paling enggak udah lebih bisa menerima dan memahaminya itu tuh lebih dapat lah gitu, lebih dapat. Kalau istilahnya langsung nggak ada konflik yang sama sekali ini, enggak lah, semuanya tetap proses sih. Cuma paling enggak perubahannya tuh kelihatan gitu. Perubahannya kelihatan. Gitu sih Kak Sam, kurang lebih. Ya. Kak, belum di-unmute, Kak. Belum di-unmute, ya. Oke, yang terjadi dengan Randy ada dua hal. Yang pertama adalah dia mengalami referensi yang mulai dia atur ulang. Referensi yang dia sadari dan yang referensi yang dia tidak sadari dia beresin. Selama ini dia pikir bahwa hubungannya sudah baik. Kenapa? Karena kalau pulang dari mana-mana cerita. Pulang dari mana-mana cerita. Nah sekarang nggak pulang kemana-mana kan? Dari pagi siang malam ya di rumah. Dia bingung mau ceritanya apa gitu kan. Nah baru muncul. Ternyata kok garing amat hubungannya. Nah saya bilang, lu nggak sadar selama ini lu tuh teknis sama emak lu. Emaknya juga nggak sadar kalau sama dia sama anaknya teknis. Nah banyak keluarga, pasangan suami istri juga nggak sadar kalau mereka tuh sebenarnya hubungannya teknis. Nah ya jadi yang tadi Christine cerita tentang dia merasakan hubungannya itu ada relation yang connected itu beda gitu ya. Nah jadi itu satu. Yang kedua, Randy mulai punya kesadaran tentang bertanya. Ada apa nih? Saya maknai apa nih? Nah, dia mulai self coaching namanya, ya. Randy belum belajar NLP, tapi dia mulai ngintip-ngintip bagaimana proses coaching. Dia mulai juga melakukan oprek-oprek. Dia punya proses berpikir dan belum belajar aja, ini sudah ada impact hasilnya. Apalagi kalau Randy udah belajar, ya. Jadi seperti itu. Dan intinya dia ngalamin malam itu sama mamanya, indah lah. Ada komunikasi yang mulai cair, yang mulai nyambung, ya. Oke, nggak besar banget, tapi permulaan yang bagus. Ya, permulaan yang bagus. Karena ada perubahan dalam proses berpikirnya. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan lagi atau diskusi yang lain silakan. Kak Sam, mau tanya sedikit dong Kak Sam. Ya. Ivan. Oke. Apa kabar Kak Sam? Ada. Baik. Makin sibuk Ivan. Makin sibuk. Ya, lumayan Kak Sam. Mau ngelanjutin yang Kak Sam jelasin tadi tentang mungkin case-nya Randy kali ya. Kalau hubungannya dengan katakan mungkin kita pernah trauma atau sesuatu yang mungkin waktunya udah lama sehingga itu kita sendiri nggak sadar tapi itu tertanam di dalam alam bawah sadar kita. Itu kira-kira apa juga dengan coaching, dengan NLP ini juga bisa membantu sampai ke hal itu. Kan kadang-kadang pikiran kita itu apa yang nampak di permukaan itu kan kayak fenomena gunung es aja gitu loh Kak Sam. Bahwa sebagian besar tuh itu lebih banyak yang mungkin kadang-kadang kita sendiri juga nggak tahu atau mungkin dalam alam bawah sadar kita dulu gitu Kak Sam.
Itu aja pertanyaan saya, Kak Sam. Jadi pertanyaannya apakah NLP dan coaching dapat menolong ya kalau trauma itu sudah sangat lama dan sangat jadi masalah ya, gitu ya, Van ya? Betul. Oke, terima kasih Van, terima kasih. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui dulu, NLP itu bukan metode yang khusus untuk terapi. Tapi NLP bisa dipakai oleh para terapis untuk berkomunikasi di dalam konteks dia sedang menterapi. NLP bisa dipakai dalam konteks para sales menjual. NLP bisa dipakai para leadership ketika dia memimpin. Ya, dipakai oleh guru untuk ngajar ke muridnya. Dipakai oleh gembala ketika menggembalakan. Ya, NLP adalah ilmu komunikasi. Nah, coaching adalah satu profesi atau satu fungsi memfasilitasi seseorang untuk melakukan proses menuju masa depannya. Jadi kalau seseorang itu ingin menjadi juara dunia misalnya, atau juara nasional, nah ini perlu di coach, atau perlu seorang coach. Nah, khusus untuk orang-orang yang punya trauma, tidak siap untuk menghadapi challenge, perubahan itu kan challenge, dan tantangan itu challenge. Juga tidak siap untuk menghadapi situasi-situasi dan selalu orientasinya ke masa lalu, kita menyebutnya orang ini belum siap untuk di-coach, dan orang ini butuh terapis. Nah, butuh terapis ini salah satunya adalah konselor. Kenapa? Karena dikit-dikit dia ingat traumanya, dikit-dikit dia ingat traumanya. Nah, ini orang-orang butuh terapis. Bahwa nanti terapisnya menggunakan NLP, saya nggak tahu. Mungkin juga enggak. Tapi nggak masalah. Yang penting dia perlu terapis. Perlu proses penyembuhan trauma masa lalunya. Nah, kalau dia sudah tidak orientasi masa lalu, tapi kadang-kadang aja sekali-sekali keinget, itu nggak masalah. Itu bisa langsung kita coach untuk menuju masa depan. Tapi kalau lebih banyak, dia selalu ingatnya masa lalu, kalau kita tanya apakah Bapak siap untuk menjadi tiang rumah tangga, tiang keluarga untuk menafkahi keluarga, oh nggak bisa, saya takut. Nah, orang yang seperti ini butuh terapis, ya. Jadi butuh Ibu Susan dan teman-teman konselor, ya. Jadi seperti itu Bu Susan dan Ivan jawabannya. Oke Kak Sam. Sudah Kak Sam, thank you. Ya, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu, sudah pukul 21.32 ya. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya Kak Sam, kalau boleh. Oh iya, Pak Albert ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Silakan. Oh, sangat boleh, Bud. Sangat boleh, Bud. Sam, ini saya mau boleh tanya nonjok, kalau... Saya mau tanya sekalian kalau ada yang salah dikoreksi Kak Sam. Kak Sam, kan kalau berarti komunikasi itu kan bukan hanya menyampaikan pesan atau menangkap pesan, tetapi kan juga memberikan pengertian kepada orang atau pemaknaan kita kepada orang lain. Nah, kan bisa saja orang lain waktu mendengar itu sudah punya frame. Nah, supaya apa yang kita sampaikan itu setidaknya frame yang dari mereka ini terbuka gitu Kak Sam. Maksudnya supaya bukan sampai pada persetujuan, tapi setidaknya frame mereka cukup terbuka gitu Kak Sam. Kira-kira tekniknya gimana Kak Sam? Oke, nanti ada yang tambahin. Bagus, terima kasih Albert. Ini kalau di NLP memang membahas tentang frame of mind.
Nah, frame of mind ini memang dipelajari banget di NLP. Kenapa? Karena justru NLP mempelajari bahwa manusia bertindak dan berperilaku, baik itu kata-kata, baik itu perbuatan, itu sangat tergantung apa yang ada di frame of mind-nya. Jadi kalau kita tidak mengelola frame of mind dari kawan bicara kita, maka dia akan punya frame-nya sendiri. Itu sebabnya kita dalam berkomunikasi perlu kita menyatukan frame atau kita perlu kadang-kadang mengelola frame-nya dia. Contoh, kalau Anda ikuti acara Zoom gini kan pasti ada frame di depan yang disampaikan oleh MC. Teman-teman, ini kita acara 2 jam ya. Dan nanti kalau Anda ada yang mau bertanya, tolong raise hand ya. Nah, itu frame. Jadi peraturan-peraturan ini adalah frame. Nah, nanti kalau Anda Kasam lagi ngomong, tolong ya mic-nya di silent ya, di mute ya. Itu frame. Nah, jadi kita mempelajari itu tentang bagaimana merubah frame atau kita menaruh sesuatu frame supaya orang ini nanti berpikirnya mengikuti frame yang kita sama-sama komunikasikan. Contoh, misalnya kalau kita ngobrol sama Albert ini suka makan apa, Bet? Saya noodle lovers, Kak. Bakmi. Dibuka aja mic-nya. Bakmi, Kak Sam. Bakmi, noodle lovers. Oke. Makanan yang paling suka bakmi. Apa yang menyebabkan Albert suka bakmi? Boleh saya tahu? Apa ya, Kak Sam? Nggak tahu kenapa, Kak Sam. Jadi kalau kamu disuruh milih, kamu milih bakmi. Iya. Walaupun kamu sekarang kalau disuruh atau ditanya alasannya, kamu mungkin nggak tahu gitu ya. Iya. Atau saya boleh nanya, sejak kapan kamu sadar kamu suka bakmi? Dari kecil, Kak Sam. Dari kecil, oke. Setiap kali kamu makan bakmi, apa yang paling kamu nikmati? Ya, taste-nya ya. Taste-nya. Apa yang kamu rasakan taste-nya itu? Ya enak gitu. Enak. Apanya yang enak? Teksturnya, kuahnya, bumbunya, bakminya. Apakah semua jenis bakmi semua enak buat kamu atau bakmi tertentu yang enak? Bakmi yang tertentu. Bakmi yang seperti apa? Antara yang bakmi yang kecil atau yang apa ya, istilahnya kayak homemade gitu ya, Kak Sam. Yang bakmi yang kecil, yang halus gitu ya. Yang homemade ya. Iya. Oke, teksturnya seperti apa? Kamu bisa ceritakan ke saya? Apa ya? Oke, teman-teman lihat apa ekspresi mukanya si Albert. Matanya ngelihat kemana? Ngeliat ke Kasam. Oh. Kasam ke unmute, Kasam. Aku batuk jadi aku mute. Oke. 2 hari ini aku agak batuk. Tapi batuk karena mungkin kering. Jadi
Kenapa dia ngelihat ke atas? Orang NLP menjelaskan bahwa kenapa setiap kali kita mikir, kita mengakses pikiran itu ke atas. Dan kalau matamu ke kanan sama ke kiri itu masing-masing punya arti. Ngelihat ke samping sama ke kiri, ke kanan juga punya arti. Ke bawah, ke kanan sama ke kiri juga punya arti. Nah, itu di NLP dikasih tahu. Dan tadi Albert melakukannya tanpa sengaja kan? Iya. Kenapa coba dia ke atas? Albert bisa menjelaskan nggak kenapa? Enggak tahu. Karena itu ada di otak kamu lagi cari. Ke kanan sama ke kiri. Kalau kamu ke bawah, kamu lagi cari feeling kamu. Orang-orang yang kinestetik pasti ke bawah. Kalau saya tanya, apa yang kamu rasakan? Pasti kamu gini. Nggak mungkin kamu rasakan tuh gini. Nggak mungkin. Kalau tadi saya tanya, apa yang kamu rasakan? Kamu pasti gini. Nah, jadi NLP tidak mencipta, NLP menemukan. Perilaku-perilaku ini ada maksudnya. Nah, kembali tadi ke frame. Saya mencari frame apa yang ada di kepala kamu. Dan itu berlapis. Dan kita butuh mungkin beberapa menit lagi kalau tanya, sampai nanti kamu akan ketemu, kenapa kamu suka bakmi? Makna apa yang kamu pernah maknai? Nah, kalau malam ini kamu cari sendiri, juga bisa, bet. Sayangnya kita nggak cukup rajin untuk mencari sendiri apa yang kita punyai. Ini kan kamu punya, bukan saya punya. Tapi kalau kamu mau suruh saya nyari, mestinya kan bayar. Saya kan coach gitu. Tapi kalau kamu mau lakukan sendiri, kamu bisa. Misalnya Kasam pernah, kan Kasam lagi hobi piara burung. Kalau ditanya kenapa sih? Karena Kasam setiap kali piara burung ini, Kasam ingatnya ke papa kandung yang udah almarhum. Jadi Kasam mengambil keputusan untuk memiara burung, ada penyebabnya. Karena Kak Ani digoda, dirayu adiknya untuk piara lovebird. Akhirnya dia tanya, papi mau nggak sih? Gue bilang nggak usah lah mah, repot gue. Nggak ada waktunya. Akhirnya entah gimana di rumah ada tuh sepasang burung lovebird. Terus ketika Kasam lagi rawat, lovebird ini membuat Kasam menimbulkan ingatan. Gue lagi masih kecil piara burung parkit sama kenari. Lovebird belum ada dulu di Indonesia. Sejak itu Kasam beli aja burung kenari sama burung parkit. Lovebird-nya juga Kasam piara. Ini punyanya Kak Ani, tapi Kasam yang rawat. Yang Kasam piara sendiri yang punyanya Kasam, parkit sama kenari. Karena Kasam ingat masa kecil, Kasam ingat ayah Kasam. Dan Kasam menggunakan itu sebagai me time. Sebagai frame-nya adalah me time. Itu adalah saatnya Kasam menikmati Tuhan, menikmati orang tua ketika ngerawat burung. Itu frame yang ada di kepala Kasam. Nah, Kasam nggak tahu kenapa kamu suka makan bakmi. Dan tadi saya tanya, sejak kapan masa kecil? Maybe. Ada sebuah pengalaman yang terjadi anchor kamu, sehingga kamu bilang, gue nggak tahu lu, baru kamu kaget kan, lu nggak tahu kan persisnya kan. Dan dari wajahmu nampak kamu seperti gini. Oh iya, gue juga baru sadar kalau gue nggak tahu. Itu dari wajahmu saya baca. Tapi sebagai seorang coach saya nggak boleh menebak. Saya akan nanya. Tadi kok aku ngelihat kamu agak sedikit terkejut. Apa sih yang ada di pikiran kamu? Itu biasa coaching itu suka nanya. Gitu. Ya itu. Jadi tentang frame, memang komunikasi is about framing. Makanya Michael Hall bilang, who set the frame, who win the game. Jadi, dan komunikasi Tuhan sama umatnya lewat musala, nabi-nabinya, kalau saya lihat adalah permainan frame ya. Jadi, misalnya ketika Tuhan berfirman gini ya, tadi kita bahas di Keluaran 20 tadi siang, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Itu kan frame. Jadi bangsa Israel
mendengar kalimat ini untuk menyadari dulu, oh aku tuh keluar dari Mesir, oh Tuhan yang berfirman ini Tuhan yang berjasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengalahkan Fir'aun. Itu Tuhan menempatkan diri sebagai penguasa yang dahsyat. Kan bangsa Israel udah nggak kenal Tuhan. Dan bangsa Israel sudah lupa siapa Tuhan. Dia nggak ingat lagi bahwa Tuhan ini pernah berurusan sama Abraham, nenek moyangnya. Lalu Tuhan berfirman lewat Musa, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Dan janganlah ada ilah lain kecuali aku. Jangan menyembah patung dan lukisan, karena itu bukan Tuhan. Nah gitu, itu 10 firman Tuhan itu. Nah itu framing ya. Jadi kalau kita ngomong soal framing seru. Di NLP itu dibahas banget. Itu salah satu core-nya. Ya termasuk juga tadi tentang assessing mata dan sebagainya. Seru kok itu. Ya. Saya nggak tahu ini dapat menolong Albert semua pertanyaan. Mungkin Adrian mau nambahin, silakan Adrian. Ya, makasih Kak Sam. Adrian ini pas banyak pengetahuannya. Silakan Adrian. Iya, sedikit sharing juga ya. Tentang framing ini sangat menarik ya. Jadi framing itu juga bisa kita gunakan untuk kita cari banyak teman atau kita bikin banyak musuh dengan menggunakan teknik framing. Jadi dalam NLP itu ada satu teknik yang dikatakan begini. Kalau kita mau cari banyak teman, maka kita perlu banyak-banyak temukan kesamaan. Tapi kalau kita mau cari banyak musuh, temukan perbedaan. Jadi kayak kita kan masing-masing punya frame. Kalau kita bawa frame-nya ke atas ya, mencari kesamaan, kita kan banyak teman. Makanya kalau kita perhatiin ya, kalau di dalam dunia sales ya, misalkan bilang tanya, oh Bapak asal dari mana? Oh saya dari sini. Oh sama Pak, saya juga dari sini. Nah, kita kan lagi membangun namanya satu keakraban sama dia. Sama dia. Akhirnya orang itu merasa nyaman dari situ. Atau kalau kita perhatikan dia, beberapa waktu yang lalu kita udah lalui namanya pemilihan umum ya. Perhatikan cara-cara politikus bagaimana mencari kampanye supaya mendukung suara mereka. Pasti mereka banyak melakukan namanya framing di situ. Untuk mencari kesamaan-kesamaan supaya orang-orang mau dukung dia. Tapi perhatikan, kalau kita dalam melihat bagaimana cara orang perdebatan, pasti yang ditunjukkan adalah perbedaan-perbedaan yang sangat-sangat detail. Oh beda, ini saya ke sini. Framingnya diperjelas jadi beda. Akhirnya seolah-olah kita lagi menciptakan ada namanya musuh seperti itu. Jadi dengan kita belajar NLP ini teknik komunikasi, kita mau gunakan buat apa? Mencari banyak temankah atau kita mencari banyak musuh dengan seperti ini? Kembali lagi pada ini frame-nya seperti apa gitu ya. Gini sih kira-kira. Iya. Makasih Kak. Jadi kalau sebagai gembala kita bisa frame, nih khususnya nih teman-teman, banyak gembala sekarang lagi pusing. Kalau COVID-nya masih terus, berarti jemaat belum bisa ngumpul. Saya nggak tahu, di Siantar Minggu tetap boleh kebaktian nggak sih, Win? Online nggak? Online masih. Di Siantar walaupun nggak banyak penderita, tetap online ya? Tetap online, karena didatangin polisi. Oke. Jadi banyak gereja, nggak semua sih, banyak gereja yang mulai pusing kepala juga nih dengan jemaatnya yang online. Apakah jemaat ini masih setia sama gerejanya atau udah pindah anggota? Kalau di Siantar mungkin nggak banyak pilihan, tapi kalau di Jakarta nih sangat banyak pilihan untuk orang pindah gereja. Dan tadinya dia hari Minggu cuma di satu gereja, sekarang dia hari Minggu bisa 3 kali dia ikutin online gereja lain gitu ya. Terus namanya icip-icip kan bisa tergoda pindah gitu ya. Dan juga jemaat juga ada yang masih sadar kirim persembahannya, ada juga jemaat yang lupa. Nah, ilmu-ilmu komunikasi gini kalau tidak dipelajari, banyak pendeta saya lihat jadi kasar gitu ya terhadap penyampaian seperti ini untuk menyadarkannya dan sebagainya. Dan makin kasar, makin ditinggalin sama jemaatnya. Dan sebenarnya
jemaat juga bukan yang nggak mau dukung pendeta dan nggak mau dukung gerejanya, pasti mau. Nah, tapi teknik komunikasinya yang sebenarnya perlu dipelajari yang baik gitu, supaya jemaatnya merasa sukacita ketika ikut mendukung dan memberi ya. Karena kalau kita merasa nggak nyaman kan kita juga jadi nggak pengen memberi gitu ya. Nah, jadi belum lagi kalau kita mengajarkan sesuatu yang jelas-jelas ada kemungkinan bukan sesuatu yang umum, bukan sesuatu yang biasa. Nah, kalau kita teknik komunikasi kita ini tidak asik, orang merasa ngapain gua dengerin gitu. Tapi kalau kita ngajarin dengan baik dengan teknik komunikasinya, walaupun orang itu beda pendapat, ya orang masih mau dengerin. Nah, ini adalah ilmu komunikasi. Ya, jadi menurut saya menarik yang kata Adrian tadi ya, framing. Makasih Albert untuk mengangkat masalah ini. Bet, Senin waktu, Bet. Ya, Kalau, itu ya, the art framing itu ya, Kak Sam? Iya, training NLP itu Senin malam. Satu sesi cuma 150.000. Terus kemudian kalau hari Kamis belajar tentang coaching, satu sesi juga 150.000. Nah, teman-teman yang butuh sponsor, butuh alternatif untuk mencari peluang supaya bisa ikut ini dengan pembiayaan yang lebih memudahkan, kami ada beberapa paket untuk menolong. Jadi silakan telepon saya atau telepon staf saya untuk nanti kita bantu mendapatkan solusinya supaya ya mungkin bagi orang tertentu 150 nggak berat, tapi kalau sebulan kan 600. Nah, buat orang-orang tertentu ya 600 juga lumayan berat gitu ya. Tapi nggak apa-apa, silakan hubungi saya, nanti saya kasih solusinya ya supaya Anda bisa mendapatkan ilmunya. Nah, ilmunya ini kami sudah betul-betul hemat dengan biaya investasi hemat, cuma 150 per 2 jam. Ya, sebelum COVID ini nggak mungkin ini bisa dilakukan. Tapi sejak COVID, saya pikir Tuhan buka pintu nih untuk bisa dilakukan pembelajaran yang murah. Oke, berapa minggu pelajarannya, Kak Sam? Kita lagi bikin lebih dari 30 minggu. Karena kalau NLP itu 9 hari kali 9 jam. 81 jam. Ya, tapi lebih baik 30 minggu kali 2 jam, jadi 60 minggu. Kita bisa bikin 60 minggu. Ya, Anda nyicil. Lebih murah. Ya, kalau lebih murah, 60 kali 150.000 baru berapa? Baru 8 juta ya. 9 juta ya. Padahal kalau NLP Prac ya itu 21 juta. Itu 9 hari NLP Prac. Tapi kalau Anda ikuti per 2 jam itu 150.000 per 2 jam. Ya, kali berapa sesi yang Anda pelajari ya. Jauh lebih murah. Nah, nanti Anda lebih beruntung karena punya waktu untuk seminggu diterapkan, minggu depan datang lagi untuk nanya. Ya, kalau Anda nanti nggak sempat ikut, gimana, Miss? Kita ada rekamannya, Anda bisa beli dan kita taruh di YouTube, gitu ya. Anda kalau mau curang bisa juga nanti Anda beli di YouTube, Anda download, terus jual ke teman-teman, boleh juga. Ada yang nanya ke Kasam gimana? Kasam suka bilang gini, ya udah kalau orang mau nyuri dari kita ikhlasin aja asal dia pakai buat belajar. Nah, nanti dia udah belajar kan dia tobat sendiri gitu. Iya pasti ada yang tobat lah, ada yang berubah lah ya. Jadi kalau dia nggak mau berubah ya sudahlah kita ikhlas. Kan di dunia kan selalu ada Yudasnya, jadi nggak apa-apalah, satu di antara 12 gitu ya. Jadi seperti itu. Dan yang mengelolanya materi ini nanti yang di YouTube-nya nanti Pak Adrian. Jadi yang ngajar ada Pak Utoro, ada Ibu Vibra, ada saya, terus ada ketambahan 2 guru lagi tadi
Jadi seperti itu. Nanti Adrian juga ikut ngajar. Gitu, ya, Bet. Saya sih dorong sekali loh, Bet, buat kamu, Bet. Ya, Kak Sam. Pak Joseph nanya, Kak, di grup. Iya, silakan dibacain dong. Berapa minggu pelajarannya udah dapat sertifikasi nggak, Pak? Dimulai kapan? Oke. Nah, buat Pak Albert, saya kalau sertifikasi resminya kan dari neurosemantik. Pak Michael Hall belum mengizinkan untuk memberikan sertifikasi online. Jadi gini, kalau nanti Anda sudah ikut, sebutlah yang online ini Anda total berapa puluh session, Anda misalnya keluarkan biaya 4 juta misalnya totalnya. Ya, nanti Anda ikut, kita punya program sertifikasi, kalau offline itu kan 9 hari. Kan itu 21 juta sekarang nih ya. Kalau di tempatnya Bu Mariana, Ibu Mariana ini 23 juta. Di kelasnya saya 21. Kalau nanti tempatnya dipakai nggak di tempat kami, itu bisa lebih murah. Karena ada satu kantor, kita pakai kantornya dia, kita cuma kenakan 18 juta per orang, 9 hari. Nah, jadi kalau Pak Yosep ini nanti ikut, kan 21 juta 9 hari. Anda sudah sempat ikutin yang online, sebutlah 4 juta. Nanti 21 itu tinggal kurangin 4 juta, Pak. Anda bisa ikuti full 9 hari, bayar cukup 17 juta, kita kasih sertifikatnya. Kalau Anda sudah belanja di online ini, sebutlah 10 juta atau 15 juta, nanti yang 21 itu kita kurangin 15 juta. Jadi Anda cukup bayar 6 juta. Ikutinnya full 9 hari. Kita ulang tuh semua pelajaran. Ya. Jadi daripada nungguin offline-nya nggak jelas kapan, ikutin aja online-nya. Karena Anda boleh ikutin offline, nanti kita perhitungkan, kita potong. Nah, di lembaga training lain ini nggak ada. Tawaran seperti ini nggak ada. Karena kami menawarkan supaya umat Tuhan jadi pintar. Nah, cuma perlu Anda tahu, nanti kalau yang namanya belajar NLP, itu yang ngajar nggak semuanya Kristen, ya. Yang Islam juga nggak usah ngarapin yang ngajarnya semua Islam, yang ngajarnya pasti ada yang Kristen dan ada yang Muslim. Dan kita kan nggak ngomong agama, makanya saya bikin forum ini, NLP from Christian Perspective, ya. Dan di Indonesia baru kita nih yang bikin nih, NLP from Christian Perspective, ya. Jadi saya sangat senang Anda bersedia mampir malam-malam gini. Tadinya banyak, saya tadi sengaja nggak terlalu beriklan supaya yang datang makin dikit, tapi kita bisa berdiskusi. Ya, please feel free. Randy, kalau teman-teman bersedia nanti mereka mau bergabung ke dalam grup WA bersama saya khusus untuk ini juga boleh, sehingga pertanyaan bisa dilanjutkan di grup WA. Ya, jadi kalau Anda yang mau masuk ke grup WA khusus untuk NLP from Christian Perspective, nanti yang ingin bergabung, please masukin ke chat. Nanti kita bikin grupnya, ya. Ya, bisa WA ke aku aja. Aku udah taruh nomorku. Iya. Itu udah ada nomornya WA-nya Randy, ya. Oke. Apakah ini dapat menjawab ya, Pak? Kita akan adakan 2 minggu lagi, tanggal 8. Tanggal 8 kita akan sudah mulai. Tanggal 8 sudah mulai. Kalau acara yang besok itu beda lagi, Kak Sam, yang di Art of Framing. Di Art of Framing itu di dalam teknik komunikasi dan persuasi, itu sudah untuk aplikasinya. Ya, tapi pasti ada unsur-unsur NLP dan NS-nya, neurosemantiknya. Kalau kamu sudah belajar NLP-nya, yaitu boleh diikuti sebagai sebuah pengembangan dari aplikasi. Ya, tapi kalau Albert mau serius belajar, apalagi Anda seorang yang memang suka pembelajaran dan guru, saya sarankan Albert ambil langsung NLP-nya aja.
Albert bakalan seneng deh, Bet. Karena kamu semua orangnya sangat apa ya, sangat suka berpikir, sangat suka belajar, ya kamu pasti senang. Ya pasti senang. Kasam sendiri waktu dengar banyak orang bilang sesat-sesat, Kasam jadi penasaran, pengen tahu juga, makanya Kasam akhirnya merapat juga. Waktu Kasam merapat, jauh dari sesat, akhirnya Kasam daftarin. Bener, ketika Kasam daftar, di mana sesatnya? Astaga, ini hoaknya nggak kira-kira ini. Jauh banget dari sesat. Jadi kalau sampai ada yang udah masuk daftar terus, wih sesat, Kasam kembaliin duitnya, pendaftaran dan sebagainya. Tapi perlu bisa buktikan bahwa itu sesat, menentang Alkitab gitu. Ya, jauh banget dari sesat, jauh api dari panggang. Ini hoak kurang bermutu. Kalau hoaknya bermutu masih seru juga ya. Ini hoaknya nggak bermutu ini. Jadi kesian juga kalau teman-teman ada yang gosip sesuatu yang kayak gosip kampungan gitu, ngerti loh, gosip kampungan yang nggak mutu gitu kan nggak asik ya. Kalau gosip yang bermutu dikit yang lebih seru. Oke, Budi, kita udah waktunya. Sudah jam kita bersama-sama dengan berbagai pertanyaan dan penjelasan. Ya, foto bersama ya, Randy ya, tolong. Ya, dibuka dong teman-teman, ibu-ibu. Enggak, ini teman-teman yang mau bersedia buka videonya supaya kita kenal wajahnya, tapi kalau yang nggak bersedia ya nggak apa-apa ya. Oke. Oke. 1, 2. Nah, ini Abraham Heri, kangen banget lihat wajahmu. Christine sama siapa? Esa. Ya. Semuanya tetap sehat ya. Makasih Kak Sam. Makasih. Siap, Kak. Makasih.